Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum memulai pembelajaran, ketua kelas silakan maju ke depan untuk memimpin doa ya. Silakan ketua kelasnya Rian maju ke depan. Ya, jangan dia di sini. Boleh. Ya, selamat pagi. Alhamdulillah. Ya, tadi kita sudah berdoa. Semoga dengan doa yang sudah kita ucapkan, kita selalu diberikan kesehatan. Kita dijadikan menjadi anak yang pintar, cerdas, berbakti kepada kedua orang tua. Nah, baik, akan Pak Nova cek kehadirannya, akan Pak Nova presensi. Ini kelas 5, adakah yang tidak berangkat hari ini? Tidak, semuanya sudah berangkat? Sudah ya. Terima kasih semuanya sudah berangkat. Hari ini kita belajar secara lengkap, semuanya berangkat. Nah, anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, mari kita cek dulu kerapian. Coba dicek bajunya. Apakah bajunya sudah rapi? Ya, kemudian cek dulu posisi tempat dudukmu. Coba cek tempat dudukmu. Apakah semuanya sudah nyaman tempat duduknya? Sudah nyaman? Sudah siap untuk belajar pagi hari ini? Sudah. Terima kasih anak-anak. Nah, anak-anak, supaya pagi hari ini kita lebih bersemangat lagi ya. Kita lebih bersemangat lagi, kita lebih mencintai tanah air, karena ini adalah bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Untuk itu Pak Nova mengajak anak-anak untuk menyanyikan lagu wajib. Silakan semuanya berdiri dulu. Ya, tepuk tangan dulu. Nah, sekarang Pak Nova mau bertanya, pernahkah anak-anak menggoreng telur? Pernah, hampir semua sudah pernah menggoreng telur ya. Bagaimana langkah-langkahnya? Apakah kalian nanti bisa menuliskan, menguraikan? Bisa ya, langkah-langkah menggoreng telur. Kalau kalian bisa, berarti artinya nanti kalian bisa untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, setelah berdiskusi dan mengamati berbagai permasalahan, anak-anak dapat menganalisis permasalahan sehari-hari yang dapat diselesaikan dengan berpikir komputasional. Yang kedua, setelah kegiatan menganalisis, anak-anak dapat mengevaluasi solusi dan permasalahan yang telah dirancang menggunakan pola pikir komputasional. Sebelumnya, kemarin kita juga sudah belajar berbagai hal ya, berbagai hal tentang coding. Sekarang kita belajar lebih lanjut tentang berpikir komputasional. Nah, ini kesepakatan kelas yang harus kita taati bersama. Yang pertama, tidak boleh ribut.
Ya, tidak boleh berisik rame sendiri. Yang kedua apa? Dilarang mengobrol apabila tidak sedang berdiskusi. Kamu harus memperhatikan. Yang ketiga apa? Dilarang makan di kelas. Ya, nanti ada waktu, ada jam untuk kamu istirahat, beli jajan di kantin sekolah. Kemudian yang keempat, memperhatikan penjelasan dari Pak Nova, penjelasan dari guru. Siap menyepakati kesepakatan kelas? Siap. Supaya kita semangat, coba. Anak-anak masih ingat tepuk semangat? Masih. Ya. Siap ya? Tepuk semangat. Ya, tepuk tangan untuk kita. Tolong anak-anak bisa simak video berikut ini. Ya, berpikir komputasional. Sudah dijelaskan bahwa berpikir komputasi yang satu, dekomposisi, dua, dekomposisi, tiga, abstraction. Ini contohnya yaitu tentang mencuci pakaian ya. Silakan diamati dulu. Yang pertama, dekomposisi adalah memecah masalah besar atau kompleks menjadi masalah. Kamu menyaksikan video tadi, jika memang masih belum paham, sekarang simak penjelasan Pak Nova pada layar PowerPoint. Hari ini kita belajar apa? Yaitu ini, kita belajar berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Nah, pengertian berpikir komputasional ada banyak sekali pengertiannya. Ya, kanlah Alia, silakan berdirilah. Alia bacakan. Satu, pentingnya berpikir komputasional apa? Nah, membantu kita menyelesaikan masalah lebih mudah. Ya. Nah, ini ada prinsip berpikir komputasional. Ada berapa prinsipnya? Dekomposisi atau memecah masalah. Ya, bacakanlah. Artinya, ada berapa ini prinsipnya? 4. Yang pertama apa? Memecahkan masalah atau dekomposisi. Yang kedua, pattern recognition, mencari pola. Yang ketiga apa? Abstraction, menyaring informasi penting. Yang keempat, algoritma, membuat langkah-langkah atau petunjuk. Nah, bisa ya nanti apabila ada permasalahan anak-anak menguraikannya ya. Ya, bisa. Nah, anak-anak tadi contoh dekomposisi selain apa ini membuat kerajinan dari kertas, kira-kira apa ya? Bisa berikan kamu contoh yang lain? Misalnya membuat kerajinan dari kardus, dari apa lagi? Tanah liat. Kamu pernah membuat kerajinan dari tanah liat? Misal kendi-kendian, asbak. Ya, apalagi ya? Membuat mainan. Nah, dulu saat kita P5, celengan. Nah, Nana bisa ya. Sekarang anak-anak akan Pak Nova bentuk menjadi 4 kelompok sesuai dengan kemampuanmu, sesuai dengan kebutuhanmu, sesuai dengan yang sudah Pak Nova bagi ya. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Pak Nova bagi menjadi 4 kelompok ya. Nah, sekarang akan Pak Nova berikan LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Nanti silakan dikerjakan bersama, dijawab dalam satu kelompok. Kemudian maju untuk disampaikan kepada temannya. Nah, kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3, ini silakan ambil.
Ya, kelompok 4. Silakan anak-anak tulis nama panggilan, tulis kelompokmu, nama panggilan dari teman-teman kelompokmu, kemudian baca petunjuknya. Ya, baca petunjuknya, baca soalnya, kemudian diisi. Nah, anak-anak ini kan sudah duduk per kelompoknya masing-masing ya. Sekarang kamu coba untuk menerapkan prinsip berpikir komputasional, memecahkan masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ditulis. Sudah nama anggota kelompoknya, langsung bisa dikerjakan. Sudah? Putra. Ya, tidak usah terburu-buru, jawab dengan betul. Jika ada yang bingung, silakan ditanyakan ke Pak Nova. Bagaimana, ada kesulitan? Bagaimana, sudah anak-anak? Ya, kelompok mana yang sudah? Kelompok 1. Ya, kelompok 1 silakan menyampaikan hasil praktek mengerjakan LKPD yang sudah dikerjakan bersama kelompoknya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, coba kelompok 1 maju. Ya, maju di sini tidak apa-apa, semuanya maju di depan biar kelihatan. Ya. Ya, silakan dibacakan. Saya dari kelompok 1 akan menyampaikan. Saya dari, perkenalkan dulu. Saya dari kelompok 1. Akan ya dibaca hasil jawabannya. Ya, bagaimana anak-anak? Betul ya, tepuk tangan dulu. Sebelum kembali ke tempat, Pak Nova ingin ada satu yang memberikan tanggapan. Siapa yang ingin memberikan tanggapan? Ya, Alia, coba ya, berdiri ya, berikan komentar dan tanggapan terkait presentasi kelompok 1 ya. Menurut bagaimana? Oh iya, presentasinya sudah bagus ya. Nanti bisa dilengkapi lagi apabila ada yang belum lengkap. Kalau nanti presentasi lagi, suaranya lebih dikeraskan. Begitu ya. Terima kasih kelompok 1 bisa kembali lagi ke tempatnya. Untuk yang lainnya bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Ya baik, kalau sudah selesai, silakan ini dikumpulkan ke Pak Nova. Kumpulkan. Ya, kelompok 3. Ya, nanti kalau sudah selesai dikumpulkan ke Pak Nova. Baik anak-anak. Sekarang anak-anak tadi untuk praktek yang pertama, anak-anak sudah mulai berpikir komputasional ya. Dekomposisi ya anak-anak ya. Dengan apa ini? Anak-anak berusaha memecahkan masalah. Nah, sekarang anak-anak ini Pak Nova akan memberikan LKPD. Yang kedua yaitu misi si koki robot. Ya, ini misi si koki robot, yaitu kamu prinsip berpikir komputasional dekomposisi.
Yaitu tujuannya siswa mampu memecahkan proses membuat makanan sederhana. Nanti silakan ikuti langkah-langkahnya. Kamu tulis langkah-langkah dari yang pertama sampai yang keenam selengkap-lengkapnya. Pecahkan bersama dengan kelompokmu. Semua kelompok nanti maju ke depan. Kelompok 1 maju, yang memberi tanggapan kelompok 2. Kelompok 2 maju, yang memberi tanggapan kelompok 3. Kelompok 3 maju, yang memberi tanggapan kelompok 4. Kelompok 4 maju, yang memberi tanggapan kelompok 1. Paham? Ya, terima kasih. Silakan selamat mengerjakan LKPD bersama dengan teman sekelompokmu. Anak-anak secara berkelompok kamu silakan menuliskan hasil diskusi ya. Hasil diskusi kelompokmu di lembar kerja peserta didik LKPD yang sudah Pak Nova bagikan. Ya, silakan dituliskan. Jika ada kesulitan silakan disampaikan ke Pak Nova ya. Ya, sebelum mengerjakan langkah-langkahnya, petunjuknya dibaca dulu. Ya, tidak usah buru-buru, waktunya kurang lebih 5 menit. Dibaca perintahnya kelompok 2, terus ditulis dengan jika ada yang kesulitan, kamu silakan ditanyakan ke Pak Nova. Dibaca dulu petunjuknya. Buat dengan bahasamu sendiri. Nah, ini namanya bekerja kelompok. Supaya anak-anak ini tidak bosan, supaya tidak mengantuk, sebelum presentasi ya kita akan ice breaking dulu ya. Ice breaking dulu. Apa itu ice breaking, Pak? Supaya kita penyegaran kembali pikiran kita. Semuanya berdiri ya, ayo berdiri. Coba pulpennya diletakkan dulu. Kita ice breaking namanya chicken dance ya. Mungkin anak-anak ada yang sudah pernah tahu ya. Ya. Ya, boleh bergeser tempat duduknya. Ya, bergeser. Keluar sini juga boleh. Itu langkah-langkahnya sampai langkah kelima saja tidak apa-apa. Malah bagus. Baik, semuanya anak-anak sudah siap untuk mempresentasikan hasilnya? Nah, ini kelompok 1 bagaimana sudah? Oh, belum. Kelompok 2 sudah? Ya, silakan kelompok 2 maju ke depan. Nah, kan semuanya maju ke depan. Ini maju di atas. Nah, silakan baca yang keras biar teman-temannya terdengar. Kelompok 3 bersiap untuk memberikan tanggapannya. Silakanlah Alia. Ya.
Ya, coba anak-anak diperhatikan. Sudah ditulis semua ya, langkah-langkahnya ya. Ya, silakan kelompok 3, salah satu berdiri, memberikan tanggapan. Laila berdirilah. Ya, menurutmu bagaimana ini presentasi dari kelompok 2? Ya, apakah langkah-langkahnya sudah tepat? Sudah? Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan kembali ke tempat dudukmu. Sekarang kelompok 4 maju ke depan. Kelompok 1 nanti bersiap memberikan tanggapan. Yang keras membacanya supaya semuanya terdengar dengan jelas. Ya, maju sini geser. Ya, wes sudah. Silakan dibacakan yang keras. Kami dari kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ya, silakan dibacakan. Ya, berikan ke yang lainnya membacanya. Langkah. Ya, sudah. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Sudah ya, silakan tunjukkan Arun ke teman-temannya. Kelompok 1 berikan tanggapan. Naila, silakan berdirilah, ketuanya. Bagaimana lah presentasinya dari kelompok 4? Ya, kira-kira kurangnya apa? Kurang jelas, ada beberapa bagian yang kurang jelas. Ya, nanti untuk kelompok lain yang akan presentasi diperjelas lagi ya. Terima kasih sekali lagi, tepuk tangan. Kelompok 4 boleh kembali ke tempat duduk. Sekarang kelompok 3 maju. Ya, wes sudah. Wes. Silakan dibacakan. Kami dari kelompok. Iya. Yes. Nanti kelompok 4 siap memberi tanggapan ya, Putra yang memberi tanggapan. Tambahan saus dan mayones secara merata. Nomor 6. Tutup dengan roti tahunya lalu dipanggang dan siap disajikan. Ya, tunjukkan hasilnya. Ya, kelompok 4 silakan berdiri. Oh, Putra yang akan memberi tanggapan. Bagaimana menurutmu presentasi temanmu? Ya, apakah ada perbedaan dengan hasil dari kelompokmu? Ada, ya. Tetap ada perbedaan ya, nanti bisa saling melengkapi. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kembali ke tempat duduk. Kelompok terakhir maju ke depan. Perkenalkan dulu, kamu dari kelompok berapa? Dari kelompok 1 ya, akan mempresentasikan hasil dari LKPD-nya. Silakan dibacakan. Ya, kemudian ya tunjukkan hasilnya ke temanmu. Bagaimana anak-anak dari kelompok 2 ada tanggapan? Siapa memberi tanggapan? Menurut bagaimana Doredo? Kelompok 1. Ada yang kurang tepat. Apa yang kurang tepat? Ada selainya. Harusnya apa? Mentega. Ya, tepuk tangan kelompok 2 memberikan koreksi yang baik. Semuanya perhatian. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 semuanya sudah maju mempresentasikan hasilnya. Semuanya sudah betul, sudah baik, sudah berani.
Ada beberapa yang memang masih ada yang kurang tepat. Tadi temanmu juga sudah memberikan tanggapan, sudah memberikan koreksi ya. Tidak apa-apa, nanti kesempatan berikutnya bisa dijawab dengan lebih sempurna lagi. Mengerti anak-anak? Iya, tadi sudah luar biasa ya presentasinya ya. Antar teman sudah memberikan tanggapan. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelas 5. Nah, baik anak-anak, mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Ya, kita simpulkan. Apa kesimpulannya yang pertama? Berpikir komputasional adalah cara berpikir teratur dan logis untuk menyelesaikan masalah. Apalagi kesimpulan yang bisa kita petik, kita dapatkan. Kita belajar memecahkan masalah. Kamu tadi sudah belajar memecahkan masalah? Sudah. Mencari pola. Sudah mencari pola tadi? Sudah. Membuat langkah dan solusi? Membuat langkah-langkah tadi dari LKPD? Sudah. Kemudian apa lagi? Ini penting untuk belajar coding. AI, kecerdasan buatan. Dan ini juga penting untuk dalam kita di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya anak-anak, kira-kira refleksi pembelajaran kita hari ini bagaimana? Bagaimana perasaan kalian setelah belajar berpikir komputasional? Senang, apalagi? Gembira, apalagi? Bahagia, apalagi? Kamu jadi mendapatkan ilmu baru ya. Pengalaman baru sebelumnya kamu tidak tahu tentang coding. Ini ada mapel tentang coding, ada berpikir komputasional. Hari ini kita mendapatkan pengalaman baru, ilmu baru. Selanjutnya, apa saja yang telah kalian pelajari? Kita pelajari. Tadi berpikir komputasional itu penting untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Terus ada berapa prinsipnya? Ada 4. Nah, sekarang anak-anak kita mengerjakan soal evaluasi. Ini Pak Nova bagikan. Silakan kamu pilih jawaban yang benar. Waktunya 3 menit untuk mengerjakan soal evaluasi. Ini sendiri-sendiri ya. Tulis namamu. Kurang 1. Oh iya. Ya. Ya, silakan ditulis nama lengkapnya. Kemudian langsung dijawab. Waktunya tidak banyak, hanya 3 menit. Baik, waktunya sudah selesai ya anak-anak ya. Silakan bagi yang sudah bisa dikumpulkan ke Pak Nova. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Yang sudah mengumpulkan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, ya. Ya. Baik anak-anak, setelah ini dikumpulkan nanti akan Pak Nova koreksi, akan Pak Nova lihat tentang tindak lanjutnya. Bagi yang nilainya nanti di bawah KKM, nanti akan Pak Nova berikan soal yang baru sebagai remedial. Bagi yang nilainya sudah bagus, sudah di atas KKM, juga akan Pak Nova beri soal tambahan lagi untuk pengayaan, supaya semuanya dapat belajar lebih baik lagi. Nah, baik anak-anak, untuk aktivitas pembelajaran selanjutnya kita nanti juga akan belajar coding ya. Nanti akan Pak Nova jelaskan hal-hal baru lagi
kita bisa belajar bersama. Demikian pembelajaran hari ini anak-anak. Terima kasih anak-anak sudah belajar dengan semangat, sudah belajar dengan tertib, sudah belajar dengan baik. Mohon maaf apabila ada kesalahan Pak Nova. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelas 5. Ya, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.